Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabiatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan, tak lupa sekalian rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Windy Nurlaylasari dengan NIM 2209688 selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya juga ditemani rekan saya. Yang pertama, Adela Nur Intani dengan NIM 2201005 dan Wulandari dengan NIM 2204012. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu? Yang kedua, apa definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan? Dan yang terakhir, bagaimana pendidikan sebagai seni? Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Adela Nurintani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Intani dengan NIM 2201005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu, karakteristik, serta klasifikasi ilmu. Baik, materi yang pertama mengenai definisi ilmu. Ilmu berasal dari kata alima yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan kata sains yang berasal dari bahasa Inggris. Kata sains itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, scio dan skaia yang berarti pengetahuan. Secara terminologis, ilmu dan sains mempunyai pengertian yang sama, yaitu pengetahuan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu untuk menerangkan gejala-gejala tertentu tersebut. Sedangkan menurut Troplos dan Ernst van den Haag mengatakan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum, sistematik, dan keempatnya serentak. Dari beberapa definisi ilmu yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang rasional, sistematik, komprehensif, konsisten, dan bersifat umum tentang fakta dari pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, materi mengenai karakteristik ilmu. Secara umum, ilmu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, bersifat akumulatif dan milik bersama. Artinya, setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan penemuan hal baru dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Artinya, kebenaran suatu ilmu dapat diterima selama tidak ada fakta yang menolak tentang kebenarannya. Hal itu terjadi karena yang menyelidiki atau menemukannya adalah manusia. Kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam penggunaan metode tersebut. Dan yang terakhir adalah bersifat objektif. Artinya, prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu harus didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak bergantung pada pemahaman secara pribadi. Dan materi selanjutnya mengenai klasifikasi ilmu berdasarkan isi pengetahuannya. Klasifikasi ilmu berdasarkan isi pengetahuannya dibedakan menjadi 3, yaitu ilmu kealaman atau natural science, ilmu sosial atau social science, dan yang terakhir adalah ilmu kemanusiaan atau humanities. Ilmu kealaman contohnya adalah fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Sedangkan ilmu sosial contohnya sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, ilmu pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ilmu kemanusiaan, contohnya filsafat, bahasa, dan seni.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Wulandari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Adela yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi kali ini adalah mengenai apa itu ilmu pendidikan. Rekan-rekan semua bisa melihat di layar bahwa menurut Desucana, ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu pendidikan adalah seperangkat pengetahuan mengenai gejala atau fenomena pendidikan yang terjadi, yang kemudian gejala tersebut dikaji oleh para ahli atau para ilmuwan. Yang hasil dari pengkajian tersebut kemudian disusun secara sistematis. Materi selanjutnya adalah tentang karakteristik ilmu pendidikan. Di sini ada 4 macam karakteristik dari ilmu pendidikan. Yang pertama adalah memiliki landasan keilmuan yang tepat. Landasan keilmuan dari ilmu pendidikan adalah agama, filsafat hidup, pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material bisa kita katakan sebagai sasaran dari suatu ilmu, sedangkan objek formal bisa kita katakan sebagai sudut pandang suatu ilmu. Untuk objek material dari ilmu pendidikan adalah manusia, sedangkan objek formalnya menurut M. J. Langford adalah situasi pendidikan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah memiliki metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang telah kita singgung dalam definisi bahwa ilmu pendidikan itu berasal dari sebuah gejala atau fenomena pendidikan yang kemudian dikaji melalui metode. Nah, metode ini harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian, karakteristik yang terakhir adalah memiliki sistematika yang jelas. Setelah kita melakukan penelitian dengan sebuah metode, maka hasil dari penelitian tersebut harus kita susun secara sistematis. Selanjutnya, klasifikasi ilmu pendidikan. Menurut M. J. Langford, ilmu pendidikan terbagi menjadi 2 cabang. Yang pertama adalah ilmu mendidik teoritis, yang terdiri dari ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Yang kedua adalah ilmu mendidik praktis, yang terdiri dari didaktik atau metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windy. Terima kasih kepada Wulan yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pendidikan sebagai seni. Kata seni berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sani, yang artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kata tersebut erat kaitannya dengan upacara keagamaan yang kemudian dikenal dengan kesenian. Menurut Padma Puspita, kata seni berasal dari bahasa Belanda yaitu genie, sedangkan dalam bahasa Latin yaitu genius, yang artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Di Eropa mengatakan seni itu adalah art, yaitu visual, artinya suatu media yang melakukan suatu kegiatan tertentu. Dengan begitu, pendidikan dapat dipelajari dengan ilmu pendidikan. Namun demikian, pendidikan ataupun mendidik merupakan suatu seni karena dalam praktek pendidikan ataupun mendidik melibatkan suatu perasaan dan nilai yang di luar daerah ilmu atau ilmu yang berparadigma positivisme. Menurut Gereger pada tahun 1970, seni mendidik merupakan pertama, keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Artinya, tidak semua orang memiliki sifat atau keterampilan jenius. Dan yang kedua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktikkan keterampilan tersebut. Artinya, orang jenius tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktikkan keterampilan jenius tersebut. Selain itu, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar bukan hanya disajikan sebagai rambu-rambu saja. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik.
Pendidik dengan mendidik bisa tahu tentang bagaimana cara kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Mendidik tidak cukup dengan pengalaman, menguasai ilmu pengetahuan, dan menerapkan teknologi, namun juga perlu melibatkan aspek seni. Sebaliknya, mengajar tidak cukup melibatkan emosi, inspirasi, penghayatan, dan improvisasi, namun memerlukan penguasaan materi, metode, dan teknik mengevaluasi. Mengajar itu sendiri termasuk seni. Seperti halnya melukis, mengajar juga melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan hati sanubari. Dapat kita simpulkan, pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kreativitas, improvisasi, spontanitas, dan inspirasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.